Nama saya Amelia Ramadan, NIM 17141011 dari EKIS 6D. Video ini untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Perbankan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1, yaitu prinsip penilaian pemberian kredit dengan 5C, 7P, serta studi kelayakan. Prinsip 5C yaitu 1. Karakter. Prinsip ini berasal dari kepribadian nasabah. Dilihat dari hasil wawancara antara customer service dengan nasabah yang mengajukan kredit mengenai latar belakang, kebiasaan hidup nasabah, pola hidup nasabah, dan lain-lain. Intinya dari prinsip ini yaitu untuk mengetahui dapat dipercaya atau tidaknya nasabah dalam bekerja sama dengan bank. Yang kedua yaitu capacity. Prinsip ini untuk mengetahui kemampuan dari nasabah untuk menjalankan keuangan yang sudah ada dalam usaha yang dimilikinya. Penilaian ini untuk mengetahui kemampuan membayar kredit nasabah terhadap bank. Yang ketiga yaitu kapital. Prinsip ini terkait aset atau kekayaan, khususnya usaha yang sudah dimiliki oleh nasabah. Penilaiannya yaitu dari hasil laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah. Dengan demikian, pihak bank dapat mengetahui layak atau tidaknya nasabah dapat pinjaman serta berapa besar pinjaman yang diberikan oleh pihak bank. Yang keempat yaitu kolateral. Prinsip ini harus lebih diperhatikan oleh para nasabah karena jika mereka tidak memenuhi kewajiban mereka untuk mengembalikan pinjaman kepada bank, maka pihak bank berhak menyita aset yang sudah dijanjikan sebelumnya. Yang kelima yaitu condition. Prinsip ini berasal dari faktor luar, misalnya kondisi perekonomian di suatu daerah atau negara memang sangat berpengaruh antara kedua belah pihak. Maka dari itu, untuk memperlancar kerjasama, perlu memperlancar komunikasi antara pihak bank dengan nasabah. Prinsip 7P yaitu yang pertama personality. Nah, prinsip ini dilihat dari kepribadian calon peminjam dalam mengajukan kreditnya. Prinsip ini sama dengan prinsip yang ada pada 5C yaitu karakter. Yang kedua yaitu party. Dalam prinsip ini, calon peminjam akan dimasukkan pada golongan terkait kondisi keuangannya. Bank akan menggolongkan atau mengklasifikasikan berdasarkan kepribadian, modal, loyalitas, dan lain-lain. Maka dari itu akan ada perbedaan fasilitas pemberian kredit nantinya. Yang ketiga yaitu purpose. Prinsip ini yaitu untuk mengetahui apa tujuan peminjam dalam mengajukan kreditnya. Hal ini untuk menyesuaikan fokus bank atau lembaga keuangan tersebut. Misalnya, ada suatu bank atau lembaga keuangan yang berfokus pada pengelolaan modal. Nah, ini tepat untuk nasabah yang mengajukan kreditnya untuk usaha, yaitu prospek. Prinsip ini yaitu bagaimana prospek dari usaha yang sedang dijalankan calon peminjam. Dengan begitu, bisnis atau usaha yang dijalankannya memiliki prospek bagus atau tidak. Dengan demikian, pihak bank akan memprediksikan kemampuan bayar dari nasabah. Yang kelima yaitu payment. Masih sama dengan prinsip sebelumnya, yaitu kemampuan mengenai bayar dari nasabah. Nah, dalam payment ini, kemampuannya yaitu dari pendapatan nasabah, kelancaran usaha nasabah, dan juga prospek
usaha nasabah. Nah, yang keenam yaitu profitabilitas. Nah, dalam prinsip profitabilitas yaitu dari pihak bank akan mengetahui atau melihat bagaimana calon peminjam menghasilkan keuntungan atau laba. Semakin besar laba yang didapatkan oleh nasabah, maka semakin besar juga kredit pinjaman yang akan disetujui oleh bank. Yang ketujuh yaitu protection. Nah, prinsip ini sama dengan prinsip yang ada dalam 5C, yaitu collateral, di mana prinsip itu yaitu memberikan suatu jaminan. Dalam prinsip ini juga harus ada jaminan yang diberikan oleh nasabah, baik rumah, aset, ataupun perusahaan. Dan juga dalam protection ini juga bisa memberikan jaminan asuransi dari nasabah. Baiklah, selanjutnya yaitu studi kelayakan. Studi kelayakan suatu cara untuk menghitung atau menganalisis kelayakan kredit suatu usaha atau organisasi. Dengan kata lain yang sederhana, kelayakan kredit merupakan kemampuan atau kesediaan peminjam untuk membayar atau melunasi kewajiban utang-utangnya. Nomor selanjutnya yaitu nomor 2, mengenai menghitung bunga pajak serta bunga selama 3 bulan. Nah, bunga sama dengan 10% dikali 300 juta dikali 1 dibagi 12, hasilnya 2.500.000 rupiah. Pajaknya yaitu 15% dikali dari hasil 2.500.000 rupiah sama dengan 375.000 rupiah. Nah, bunga bersih tiap bulannya yaitu 2.500.000 rupiah dikurangi 375.000 rupiah. Hasilnya itu 2.125.000 rupiah. Itu untuk pertanyaan bagian A. Untuk bagian B-nya yaitu mencari untuk 3 bulannya. Nah, langsung saja kita kalikan 3 dari hasil bunga tiap bulannya sebesar 2.125.000 rupiah dikali 3. Hasilnya itu 6.375.000 rupiah selama 3 bulan. Langsung saja nomor 3 yaitu tujuan umum manajemen pemasaran bank serta konsep-konsep pemasarannya. Tujuan umum manajemen pemasaran bank yang pertama yaitu memaksimumkan konsumsi. Nah, memaksimumkan konsumsi ini untuk lebih menarik nasabah untuk membeli produk-produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. Yang kedua yaitu memaksimumkan kepuasan. Nah, memaksimumkan kepuasan ini melalui berbagai pelayanan yang diinginkan oleh nasabah. Yang ketiga yaitu memaksimumkan pilihan beragam produk. Nah, di sini dalam arti bank memaksimumkan pilihan yaitu memberikan atau menyediakan berbagai jenis produk sehingga nasabah memiliki beragam pilihan. Yang keempat yaitu memaksimumkan mutu hidup. Nah, maksudnya memaksimumkan mutu hidup di sini memberikan kemudahan pada nasabah dan juga menciptakan iklim yang efisien. Oke, selanjutnya yaitu konsep-konsep pemasaran. Nah, dalam konsep pemasaran ini meliputi 1. Konsep produksi. Dalam konsep produksi terdapat bahwa barang dan jasa yang dihasilkan haruslah murah. Kenapa? Karena barang dan jasa yang harus murah itu agar dapat dibuat kapan saja dan juga di mana saja, agar tidak terjadi permasalahan dalam penjualan. Yang kedua yaitu konsep produk. Dalam konsep ini, barang dan juga jasa yang dihasilkan haruslah bagus.
karena agar lebih menarik para konsumen. Yang ketiga, yaitu konsep penjualan. Dalam konsep penjualan ini, perusahaan berpikir bahwa konsumen tidak boleh dibiarkan sendirian. Nah, perusahaan ini mengarahkan konsumen ke sebuah teknik penjualan yang harus dipikirkan bahwa barang itu tidak dibeli, namun barang itu harus dijual. Selanjutnya yaitu konsep pemasaran. Beda dengan konsep penjualan. Dalam konsep pemasaran ini, perusahaan lebih tertuju pada keinginan dan juga kebutuhan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan segalanya, sehingga mereka barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang terakhir yaitu konsep pemasaran sosial. Dalam konsep pemasaran sosial ini, barang dan jasa yang dihasilkan tidaklah dilihat dari kepuasan konsumen saja, namun lebih memerhatikan kepada manfaat bagi orang lain. Jadi, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.